Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu kita akan buka di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal 15, ayat 22 sampai 28. Sekali lagi, Matai atau Matius pasal 15, ayat 22 sampai 28, demikianlah bunyinya. Dan nampaklah seorang wanita Kanani yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, anak Daud, berilah aku kemurahan, anak perempuanku kerasukan roh jahat sangat parah. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Dan sambil mendekat, murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan, suruhlah dia pergi, sebab ia berteriak-teriak terus di belakang kita. Dan seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak diutus, kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Namun sambil mendekat, ia bersujud kepadanya seraya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Akan tetapi seraya menanggapi, dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang kau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuannya itu disembuhkan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat-ayat firman Tuhan ini memang pernah dipergunakan oleh orang di luar sana yang tidak memahami akan kehidupan dari pola Israel, menganggap bahwa ucapan Yesua itu hanya tertuju untuk orang Israel saja. Saya akan baca ulang, ya, di sana dikatakan, dan seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Sayangnya cuma dihentikan sampai di situ, saudara-saudara. Sehingga orang akan berpendapat bahwa Yesua itu bukan untuk bangsa-bangsa. Ya iya, kalau dihentikan ayatnya di situ ya iya. Tetapi saudara perhatikan, kalau dibaca terus, maka akan berbunyi demikian. Namun sambil mendekat ia bersujud kepadanya seraya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara perhatikan kata Yesua, akan tetapi seraya menanggapi, dia berkata, tidak baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuannya disembuhkan. Jadi perempuan Kanani ini mendapatkan mujizat atau tidak, saudara? Mendapat, ya. Jadi nggak bisa orang mengklaim bahwa Yesua itu hanya untuk orang Israel saja, untuk orang Yahudi. Nggak bisa. Karena faktanya perempuan ini juga mendapatkan mujizat. Kecuali kalau perempuan ini tidak mendapat mujizat. Nah, orang bisa saja mengklaim bahwa Yesua hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Goyim. Tapi faktanya, mujizat ini juga diberikan kepada perempuan Kanani. Nah, saudara yang terkasih,
Kalau kita perhatikan apa yang Tuhan hendak berikan pesan ini kepada kita. Kalau kita lihat di ayat ini, saudara-saudara, khususnya ucapan Yesua ya. Yesua berkata begini, akan tetapi seraya menanggapi dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya akan garis bawahi kata remah-remah. Bukan rotinya, tetapi hanya remah-remahnya saja. Remah-remah ini tentu saja bagian dari roti itu sendiri, yang jumlahnya tentu lebih sedikit. Namun demikian, saudara-saudara, sekalipun dia sedikit, tetapi bisa mendatangkan mujizat yang besar. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah kesimpulan dari kisah ini, yaitu jangan pernah kita menyepelekan hal-hal kecil yang bisa mendatangkan mujizat yang besar. Kadangkala kita melupakan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele. Kita anggap itu hanya remah-remah roti. Tetapi, saudara-saudara, dari kisah ini, saya bisa mengambil sebuah perenungan bahwa Yesua hendak memberitahu kepada kita bahwa remah-remah roti yang jumlahnya tidak seberapa, yang mungkin orang tidak menganggap, mungkin orang berkata itu hal yang sepele, tetapi berhati-hati, justru yang sepele itu bisa mendatangkan mujizat yang besar. Ini pesan yang saya tangkap dari kisah ini, saudara. Walaupun kalau kita teliti, begitu banyak pesan yang ada yang terkandung dari kisah ini. Namun demikian, saya hanya akan membatasi tentang remah-remah roti yang dianggap sepele itu. Nah, sekarang buat sebuah pertanyaan, Bapak Ibu. Hal-hal sepele apa yang bisa mendatangkan berkat, yang bisa mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya menemukan ada banyak hal yang cukup menarik yang kita anggap itu sepele tetapi tidak boleh kita abaikan. Yang pertama adalah memberikan senyuman kepada orang lain. Itu hal sepele, saudara-saudara. Tetapi melalui senyuman kita bisa memiliki persahabatan. Atau kalau kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, setidak-tidaknya kita bisa memberikan kenyamanan kepada mereka bahwa kami bukanlah musuh Anda. Sekalipun itu sepele, orang senyum kan sepele, saudara-saudara, tetapi itu bisa mendatangkan sesuatu yang baik untuk diri kita. Kemudian yang berikutnya, hal yang sepele yang membuat kita itu bisa memiliki sesuatu, yaitu kita belajar berdialog dengan diri sendiri. Coba saat saudara belajar bahasa Inggris misalnya, nggak ada teman untuk bisa berdialog, coba saudara berdialog dengan diri sendiri. Itu nampaknya sepele, tetapi itu akan memperlancar bahasa kita, sekalipun kita tidak berkomunikasi dengan orang lain. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri yang tentunya nanti akan mendapatkan jawaban-jawaban. Nah, ini sangat penting, saudara-saudara. Itu yang juga sesuatu yang nampaknya sepele. Kemudian apalagi yang kita anggap sepele, yaitu tiap-tiap hari bacalah satu ayat dan renungkanlah.
Atau setidak-tidaknya saudara punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, coba saudara dengarkan barang 1 jam sebelum saudara bekerja. Materi saya sudah banyak, video saya sudah 800-an lebih. Saudara bisa dengarkan itu tiap-tiap hari. 1 materi khotbah saja, kalau saudara dengarkan secara rutin, 1 tahun tidak akan habis. Karena materi video saya sudah 800-an lebih, saudara. Itu sepele, tetapi bikin pikiran kita nggak ngelantur kemana-mana. Apalagi kita yang mungkin sedang galau, mungkin kita yang sedang menghadapi masalah besar atau tantangan, tidak ada salahnya. Sebelum saudara bekerja, ayo saya himbau, dengarkan materi saya. Supaya apa? Supaya saudara semakin paham. Jangan sampai kita cuma lihat judulnya, lalu kita nggak suka, kita kritik. Nah itu akan sangat berbahaya. Kita tidak bijaksana, saudara-saudara. Karena banyak judul-judul yang atau tema-tema yang saya tulis itu tidak seperti apa yang ada di isinya. Tujuannya supaya banyak orang-orang yang bisa mendengarnya. Oleh karena itu, lakukanlah ini. Nampaknya sepele, tetapi memiliki arti yang sangat besar. Kemudian apalagi yang kita anggap sepele? Tepat waktu. Kita tepat waktu itu juga merupakan hal yang sepele, tetapi penting, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang melakukan appointment, orang melakukan perjanjian, tetapi ternyata karena tidak ditepati, akhirnya bisnisnya gagal. Itu penting sekali. Jadi mari kita belajar untuk kita memperhatikan yang dianggap remah-remah roti. Walaupun itu hanya bagian kecil, mungkin orang nganggap itu nggak penting. Tetapi itu sangat berguna dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Yang berikutnya yang penting adalah yang kelima, yaitu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan mohon saya minta tolong. Jadi jangan asal main perintah begitu, saudara-saudara. Nampaknya sepele, tetapi itu juga sangat penting sekali. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini kira-kira saudara bisa memahami enggak, saudara-saudara? Ya, jadi penekanan saya saat ini adalah jangan anggap hal-hal yang nampaknya sepele saudara abaikan, tetapi itu membawa dampak yang sangat besar bagi diri kita. Kemudian yang berikutnya yang nampaknya sepele, ketika kita mau jumpa dengan orang lain, ayo perhatikan, jangan sampai khususnya kita yang memiliki bau badan yang kuat, kita abaikan saja. Atau bau mulut, itu kan nampaknya sepele. Bagi kita mungkin, itu sudah terbiasa, tapi belum tentu bagi orang lain. Itu bisa merusak hubungan. Kenapa? Karena kita mengeluarkan bau badan yang kuat. Itu sepele, kita nggak terlalu menganggap, tapi bagi orang lain itu sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya, saya masih terus bicara hal-hal yang nampaknya sepele, tetapi penting, yaitu berbicaralah dengan jelas dan pandanglah orang lain dengan penuh hormat. Kalau kita berbicara, lebih baik perlahan, tetapi jelas. Orang bisa paham, saudara-saudara. Jangan ngomong gemblupuk, nggak ngerti juntrungannya, karena ada banyak orang kalau ngomong itu cepat sekali, sampai kadang kita bingung, ini orang ngomong apa ya? Udah gitu ngomong matanya jelalatan ke sana kemari lagi. Cobalah kalau kita ngomong, pandangi orang itu, dan bicaralah dengan sopan. Nampaknya sepele, saudara-saudara.
Tetapi ini sangat penting bagi kita. Kemudian, jangan kita pelit ilmu, tetapi mudah memberikan pertolongan, walaupun itu tidak berwujud uang. Misalnya saudara ringan tangan pergi ke rumah sahabat atau apa, saudara melihat rumahnya kok kotor. Tidak ada salahnya kalau kita bilang, aku pinjam sapunya, tak sapu. Nggak ada salahnya, sepele saudara-saudara. Tetapi itu bisa menjadi berkat. Hubungan persahabatan kita menjadi semakin erat. Nah, saya merenungkan hal ini. Apa sih sebetulnya yang sepele tetapi bisa mendatangkan berkat? Yang nampaknya itu hanya remah-remah roti, tetapi membawa dampak yang sangat luar biasa. Kemudian yang ke-9, hindari menunda-nunda waktu. Nah, ini nampaknya sepele, tetapi itu juga penting, saudara-saudara. Ada pepatah di luar sana yang saya jadikan sebagai moto dalam hidup saya. Pepatah itu berkata begini, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa lakukan hari ini. Kenapa mesti ditunda-tunda? Itu akan membuat bisnis menjadi tidak lancar. Itu akan membuat hubungan kita menjadi tidak baik. Kalau bisa lakukan hari ini, kenapa tidak dilakukan hari ini? Walaupun tentu saja itu harus pakai hikmat. Jangan sampai saking cepatnya, tapi kita gerasa gerusuh, itu juga tidak boleh, saudara-saudara. Jadi kita minta supaya Bapa Yahweh memberi hikmat kepada kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang nampaknya sepele, tetapi itu penting bagi kita. Kemudian saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pedagang sepatu yang membuka tokonya yang baru di salah satu shopping mall. Promosi sudah disebarluaskan. Bahkan semua sudah dipersiapkan. Dan ketika pengunjung itu mulai datang, ternyata mereka melupakan hal yang sepele, yaitu apa? Toko sepatu itu tidak memiliki uang receh, uang pengembalian. Sehingga yang terjadi adalah pembeli-pembeli itu mundur, kecuali mereka yang punya uang cash. Nah, ini nampaknya sepele, saudara-saudara, hanya uang receh. Tetapi berapa banyak seharusnya dia bisa menjaring pelanggan, tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu penting sekali. Perhatikan hal-hal yang kecil. Yeshua HaMashiach di dalam kitab Lukas pasal 16, ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Remah-remah itu penting, saudara-saudara. Ketika saudara sebagai seorang bendahara, apakah itu bendahara OSIS di sekolah, atau bendahara RT, atau bendahara apa saja, bahkan mungkin saudara sebagai bendahara rumah tangga. Bagaimanakah kita bisa menerapkan hal ini? Artinya kita juga tidak boros, tetapi kita dapat mengelola keuangan itu dengan baik. Nampaknya sepele, tetapi penting. Saya ambil satu contoh yang terakhir, yaitu bagaimana mengerikannya ketika hal-hal yang dianggap sepele dibiarkan begitu saja. Pada waktu Yosua melakukan peperangan besar melawan kota Yeriko, dia mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Bahkan saudara-saudara, saking senangnya
Dia berpikir, aku sudah bisa mengalahkan kota besar Yeriko, kota-kota kecil mah enteng. Nah, disitulah ternyata Yosua mengabaikan sesuatu yang penting, yang seharusnya juga ikut diperangi. Memang kita tahu bahwa kota Yeriko adalah kota yang sangat besar. Dan waktu itu ada 3 kota kecil yang dianggap remeh oleh Yosua, yaitu Gaza, Gad, dan Asdod. Apa akibat dari 3 kota yang dianggap kecil dan diabaikan itu? Saya bacakan di kitab Yosua pasal 11 ayat 22. Di sana dikatakan demikian. Tidak ada lagi satupun orang enak yang masih ada di negeri Bani Israel. Hanya beberapa tinggal di Gaza, di Gad, dan di Asdod. Ada 3 tempat, saudara-saudara. Gaza, Gad, dan Asdod. Itu pun bukan seluruhnya dikuasai oleh orang-orang enak. Hanya beberapa orang saja. Maka di situ dikatakan hanya beberapa tinggal di Gaza. Waktu itu Yosua berpikir, kota Yeriko saja bisa saya kalahkan kok. Masalah Gaza, Gad, dan Asdod itu mah gampang. Dia abaikan, saudara-saudara. Tetapi akibat dari Yosua mengabaikan 3 kota, ini berakibat fatal. Kalau saudara melihat dari perjalanannya, maka di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21, Simson dipermalukan oleh orang Filistin, dan Simson itu matanya dicungkil di Gaza, tempat yang diabaikan oleh Yosua. Saya bacakan di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21 dikatakan, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ mereka membelenggunya dengan 2 borgol tembaga, lalu mempekerjakan dia untuk menggiling di penjara. Wah, ngeri sekali bukan, saudara-saudara? Akibat dari Gaza yang diabaikan Yosua, muncul suku bangsa enak yang akhirnya Israel bisa dikalahkan. Kemudian kita lihat lagi yang terjadi di Gad, yaitu Saul, raja Israel pertama yang akhirnya ketakutan. Di dalam kitab Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 28 ayat 5 dikatakan, dan Shaul melihat perkemahan orang Filistin itu dan hatinya gemetar dan dia sangat ketakutan. Akibat dari sikap Yosua yang menganggap remeh kota Gad, saudara-saudara, akhirnya kita melihat bangsa Israel ketakutan menghadapi orang Filistin. Kemudian di dalam kitab Divre Hayamim Alef atau 1 Taware pasal 20 ayat 5 dikatakan, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin, dan Elhanan anak Yair membunuh Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Kita melihat di sini, saudara-saudara, pertempuran itu terjadi karena apa? Karena Yosua mengabaikan sesuatu. 3 kota yang dianggap kecil. Orang Israel
akhirnya ketatalan bertempur melawan Filistin. Coba dulu pada waktu Yosua sudah mengalahkan Yeriko, kota-kota kecil, ada suku bangsa Enak juga dihabisin, maka tidak akan terjadi sesuatu di belakang hari. Kemudian yang terakhir yaitu kota Asdod. Ada apa di Asdod, Bapak Ibu? Ternyata kalau kita membaca di dalam kitab Nehemia pasal 13 ayat 23 sampai 24, ternyata di Asdod muncul perempuan-perempuan cantik sehingga orang-orang Israel melakukan perkawinan campuran, dan yang lebih mengerikan lagi, mereka tidak lagi bisa memiliki bahasa Israel. Bahasanya terkontaminasi, dia tinggalkan bahasa Israel. Saya bacakan di dalam kitab Nehemia atau Nehemia pasal 13 ayat 23 sampai 24. Juga pada hari-hari itu aku melihat seorang Yehudi telah memperistri wanita Asdod, wanita Amon, dan wanita Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak mengetahui bahasa Yehuda. Sudah nggak lagi punya kemampuan untuk berbahasa asli, saudara-saudara. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu jangan pernah kita mengabaikan hal-hal yang nampaknya kecil, hal-hal yang nampaknya sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Sebagai penutup, saya akan ceritakan sebuah kisah, sebuah ilustrasi yang saya dapatkan dari cerita 1001 Malam, yaitu kisah tentang Abu Nawas. Saudara, di sana diceritakan seorang cerdik yang bernama Abu Nawas yang ternyata pada waktu itu ditipu oleh saudagar Karim. Dia diajak untuk bermain judi dan akhirnya Abu Nawas kalah. Dia harus menjual semua rumahnya. Dan pada saat itu Abu Nawas menyadari bahwa dirinya ini ditipu oleh saudagar Karim. Dia punya rumah besar, rumah idaman, tetapi akhirnya rumah itu harus berpindah tangan kepada saudagar Karim. Dan apa yang terjadi? Saat itu saudagar Karim berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, ini saatnya kamu keluar dari rumah saya. Saya akan bikin pesta besar dalam waktu 3 hari ini. Kamu keluar sekarang." Abu Nawas tidak bisa berbuat apa-apa. Secara hukum memang dia kalah. Ya sudah, mau apa lagi? Dia keluar, saudara-saudara. Tetapi kecerdikannya Abu Nawas itu dipakai. Dia berkata kepada saudagar Karim, "Oke, saya mau keluar dari rumah ini. Semua rumah ini sekarang milikmu. Tetapi aku memiliki 3 batang paku. Tolong jangan kamu buang 3 batang paku itu tetap milik saya." Menurut saudagar Karim, paku itu kan hal yang sepele, hal yang kecil. Ya udah, biar saja. Sekarang saudagar Karim tanya, "Di mana paku yang kamu miliki?" Dia tunjukkan, 1 di kamar tidur, 1 di ruang makan, 1 di ruang tamu. "Oke, ini paku saya ya, jangan kamu ambil." "Oke, nggak apa-apa." Saudagar Karim dengan sukacita mengusir Abu Nawas keluar dari sini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dengan kecerdikannya, Abu Nawas mencari tikus-tikus yang mati. Dia cari tikus yang berbau busuk. Dan apa yang dia lakukan pada saat
Saudagar Karim ini melakukan pesta besar bersama dengan sahabat-sahabatnya orang kaya, maka Abu Nawas dengan santainya dia datang membawa rentengan tikus, saudara. Tikus-tikus mati itu ada beberapa renteng, ya, diikat bersama-sama, ditaruh di paku-paku yang miliknya Abu Nawas. Sehingga ruangan itu menjadi berbau busuk. Lah dasar Saudagar Karim ini orang yang gengsinya tinggi. Dia marah-marah. Hei Abu Nawas, keluar kamu dari rumah saya. Bukankah ini kamu tidak lagi punya hak atas rumah ini? Si Abu Nawas dengan tenang dia berkata, ingat Tuan Karim, ada 3 paku yang punya saya yang tidak boleh kamu singkirkan. Itu milik saya. Jadi terserah saya dong. Saya mau nyantelkan 10 tikus kek, mau menyantelkan 20 tikus kek, nggak masalah, orang itu paku saya. Wah, Saudagar Karim marah-marah, saudara. Dan apa yang terjadi? Oke, saya akan buang paku ini, tapi tolong dibeli 3 paku ini. Kecerdikan Abu Nawas dia pergunakan. Dengan sombongnya Saudagar Karim berkata, pasang harga untuk paku yang kamu miliki dan segera tinggalkan tempat ini. Saudara bisa tahu cerita selanjutnya. Abu Nawas pasang harga seenak wudelnya sendiri, saudara. Akibatnya apa? Akibatnya 1 batang paku harganya bisa lebih tinggi dari rumah yang dimiliki Saudagar Karim. 1 batang paku. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, karena gengsi Saudagar Karim ini sangat tinggi, maka dia berkata, oke, saya beli berapapun harganya. Wah, seenaknya sudah. Ini akibat dari hal-hal yang kecil, yang dianggap sepele. Paku itu sepele, kecil, tetapi ternyata itu bisa mendatangkan masalah besar bagi Saudagar Karim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita? Mungkin saudara menganggap hal-hal yang sepele, saudara abaikan, tetapi ternyata di belakang hari bisa mendatangkan masalah besar. Melalui materi firman Tuhan di hari Sabat pagi ini, Bapak Ibu, kita ditekankan untuk kita lebih berhati-hati. Saudara memiliki teman, tetapi ternyata teman saudara ini adalah orang yang licik. Nah, ini pun kita mesti berhati-hati, saudara-saudara. Karena kelicikan itu bisa menghancurkan usaha kita. Oleh karena itu sebelum berlanjut, singkirkan dulu remah-remah roti. Singkirkan dulu paku-paku yang tidak berguna. Begitu juga di dalam dunia iman kita. Hal-hal yang nampaknya sepele, tetapi kita abaikan, maka akan berakibat fatal bagi kita. Oleh sebab itu, pesan di hari Sabat pagi ini, berhati-hatilah, amati yang nampaknya kecil, jangan saudara abaikan, dan saudara akan mengalami begitu banyak mujizat-mujizat besar. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.